Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Berteman dengan Arwah part selanjutnya. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Yang baru saja kembali tenang kini kembali diselimuti aura kelam. Mata raksasa berwarna merah yang muncul dari kegelapan menatap Khalil dan timnya dengan penuh kebencian. Kalian telah mengalahkan sang penguasa malam, tetapi kalian tidak bisa menghentikan aku. Suara itu bergema di seluruh pulau, membuat tanah bergetar. Udara menjadi berat, seolah ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada sang penguasa malam yang mulai bangkit. Nyai Rengganis mundur selangkah, wajahnya pucat. Ini lebih buruk dari yang kita bayangkan. Ini bukan hanya sisa kekuatan sang penguasa malam. Ini adalah manifestasi dari dewa kegelapan itu sendiri. Gita menggenggam busurnya erat. Dewa kegelapan? Kau tidak bilang ada yang lebih kuat darinya? Nyai Rengganis menggeleng. Aku tidak tahu dia akan bangkit secepat ini. Khalil menatap segel cahaya di tangannya. Apapun itu, kita harus menghentikannya. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, tanah mulai terbelah, dan dari dalam celah itu, muncul tangan raksasa hitam dengan kuku tajam, berusaha keluar dari dunia kegelapan. Misi baru, menutup gerbang kegelapan. Nyai Rengganis dengan cepat membaca mantra dan menatap Khalil. Dewa kegelapan belum sepenuhnya bangkit. Kita harus menutup gerbang sebelum dia keluar sepenuhnya. Ayu berubah menjadi ular raksasa dan melilit tangan hitam itu, mencoba menghentikannya. Namun, kekuatan dari tangan itu terlalu besar, dan Ayu terlempar ke belakang. Gah, Rian menggunakan cambuk petirnya, menyerang langsung ke dalam celah. Ledakan petir menghantam tangan itu, tetapi tidak membuatnya berhenti. Nyai Rengganis berteriak, "Aku butuh waktu untuk mengaktifkan segel cahaya. Lindungi aku." Khalil, Gita, Hasans, Ayu, dan Rian segera membentuk formasi, menghadapi pasukan bayangan yang mulai muncul dari celah. Pertarungan di gerbang kegelapan, 1. Gita Hasans versus pasukan bayangan. Makhluk bayangan menyerang dari segala arah. Gita dengan cepat menarik busurnya, melepaskan panah cahaya bertubi-tubi. Hasans menggunakan keris pusaka, mengiris bayangan-bayangan yang mencoba mendekati Nyai Rengganis. Namun, semakin banyak mereka membunuh satu, semakin banyak yang muncul. Gita mendecak kesal. Mereka tidak ada habisnya. Hasans melihat sesuatu di langit. Gita, arahkan panahmu ke langit. Gita mengikuti saran Hasans dan menembakkan panah cahaya ke atas, yang kemudian meledak dan menciptakan hujan panah suci, menghancurkan sebagian besar pasukan bayangan. 2. Ayu Rian versus tangan raksasa. Ayu kembali ke wujud manusia dan berdiri di samping Rian. Rian berkata, "Kita harus menghancurkan tangan itu sebelum gerbang terbuka lebih lebar." Ayu mengangguk. "Gunakan serangan paling kuatmu. Aku akan membantumu menahannya." Ayu memanggil energi ular raksasa yang melilit tangan hitam itu, memperlambat gerakannya. Rian melompat tinggi dan mengumpulkan seluruh energinya ke dalam cambuk petirnya. Sambut ini.
Cambuknya berubah menjadi tombak petir raksasa, lalu ia melemparkannya ke tangan hitam itu. Ledakan besar terjadi, menyebabkan tangan itu terbakar dan sedikit melemah. Namun, mata merah itu semakin bersinar terang, dan gerbang mulai terbuka lebih lebar. Mengaktifkan segel cahaya. Sementara itu, Nyai Rengganis menyelesaikan mantranya. Segel cahaya mulai bersinar lebih terang dari sebelumnya. Holil menggenggam segel ketiga dan menyatukannya dengan segel pertama dan kedua. Tubuhnya mulai bercahaya emas, matanya bersinar terang. Dari segel cahaya, muncul pedang suci yang hanya bisa digunakan oleh seseorang yang telah menyatukan semua segel. Nyai Rengganis menatap Holil. Gunakan pedang ini untuk menutup gerbang selamanya. Holil mengangguk dan maju ke depan. Tangan hitam mencoba menyerangnya, tetapi Holil melompat tinggi dan dengan satu tebasan kuat, ia membelah tangan raksasa itu. Aaaaar. Teriakan menggema dari dalam kegelapan, gerbang mulai bergetar hebat, tanda bahwa Dewa Kegelapan belum siap untuk bangkit. Holil menusukkan pedang cahaya ke tengah gerbang, dan dalam sekejap, gerbang mulai menyusut dan akhirnya tertutup rapat. Semua pasukan bayangan menghilang, langit kembali cerah, dan pulau mistis benar-benar kembali damai. Akhir yang baru. Holil terduduk lelah, tubuhnya masih bersinar samar. Nyai Rengganis berjalan mendekat dan tersenyum. Kau telah menyelesaikan tugasmu, Holil. Gita, Hasans, Ayu, dan Rian berkumpul di sekelilingnya. Ayu tersenyum tipis. Aku kira kita akan mati tadi. Hasans tertawa kecil. Aku juga. Tapi kita berhasil. Nyai Rengganis menatap langit. Untuk saat ini, dunia aman. Tetapi kita harus selalu waspada. Dewa Kegelapan belum benar-benar musnah. Dia hanya kembali ke tidurnya. Holil menatap pedang suci yang mulai menghilang dari tangannya. Kalau dia bangkit lagi, kita akan siap. Rian mengangguk. Petualangan kita belum berakhir. Ini hanya permulaan. Mereka semua menatap matahari terbit di Cakrawala, tanda bahwa hari baru telah dimulai. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dunia terasa damai. Beberapa bulan telah berlalu sejak gerbang kegelapan ditutup. Dunia kembali tenang, dan Holil serta kawan-kawannya kembali ke kehidupan masing-masing. Namun, di suatu tempat yang jauh, seseorang mengamati mereka. Di dalam sebuah gua tersembunyi, seorang pria berjubah hitam berdiri di depan altar kuno yang dipenuhi tulisan kuno dan artefak misterius. Di tangannya, ada sebuah kristal merah yang berdenyut seperti jantung hidup. Segel cahaya telah menyegel Dewa Kegelapan untuk sementara, katanya dengan suara dingin. Tetapi ini belum selesai. Di belakangnya, siluet dua sosok misterius muncul. Tuan, perintah Anda. Salah satu dari mereka bertanya. Pria berjubah hitam itu tersenyum samar. Saatnya membuka gerbang kegelapan yang lain. Holil merasakan bahaya. Di sisi lain, Holil yang tengah berlatih meditasi di hutan tiba-tiba merasakan gelombang energi gelap yang asing. Matanya terbuka, napasnya memburu. Ini tidak mungkin. Gita, yang ada di dekatnya, melihat ekspresi Holil yang tegang. Ada apa? Holil menatap langit yang mendadak tampak sedikit lebih kelam. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada seseorang yang mencoba membuka gerbang kegelapan lainnya. Hasans, yang baru datang, menyipitkan mata. Tapi kita sudah menyegelnya.
Bukan? Nyai Rengganis muncul dari balik pepohonan. Benar. Namun, ada lebih dari satu gerbang di dunia ini. Semua terdiam. Ayu, yang duduk di dahan pohon, melompat turun. Jadi kita harus mencari gerbang lainnya sebelum mereka membukanya? Nyai Rengganis mengangguk. Benar. Dan aku tahu di mana kita harus mulai. Perjalanan menuju negeri tersembunyi. Tim berkumpul kembali, termasuk Rian, yang kini membawa peta kuno yang diwarisi dari keluarganya. Menurut legenda, ada gerbang lain yang tersembunyi di dalam negeri yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang memiliki darah campuran manusia dan siluman. Semua menoleh ke Ayu. Ayu mengangkat alis. Kalian pikir aku tahu tempat itu? Aku sendiri belum pernah ke sana, Nyai Rengganis tersenyum. Tapi darahmu bisa menjadi kunci untuk membukanya. Dengan petunjuk peta kuno dan bantuan Ayu, mereka berangkat ke lokasi yang disebut sebagai negeri tersembunyi, tempat yang dipercaya menyimpan gerbang kegelapan berikutnya. Namun, perjalanan tidak akan mudah, karena di balik bayangan, musuh baru sudah menunggu mereka. Holil, Gita, Hasans, Ayu, Rian, dan Nyai Rengganis berdiri di tepi hutan lebat yang disebut hutan kabut abadi. Gerbang menuju negeri tersembunyi. Nyai Rengganis memperingatkan, hutan ini bukan hutan biasa. Ia berubah setiap kali seseorang masuk. Tanpa pemandu yang tepat, kita bisa tersesat selamanya. Ayu menatap pepohonan tinggi yang diselimuti kabut tebal. Ia bisa merasakan getaran magis dari dalam hutan. Aku bisa merasakan jalannya. Tapi ada sesuatu yang mengawasi kita. Holil menggenggam segel cahaya. Kita tidak punya pilihan. Kalau kita tidak segera menemukan gerbang berikutnya, Dewa Kegelapan bisa bangkit lebih cepat. Rian menghela napas dan mengencangkan cambuk petirnya. Baiklah, ayo masuk sebelum aku berubah pikiran. Mereka pun melangkah masuk ke dalam hutan. Tanpa menyadari bahwa musuh sudah mengintai mereka dari dalam bayangan di dalam hutan. Begitu mereka masuk ke dalam hutan kabut abadi, suhu udara tiba-tiba turun drastis. Hasans merapatkan jubahnya. Ini aneh. Rasanya seperti kita sedang diawasi. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar di udara. Kalian seharusnya tidak di sini. Gita meraih busurnya, matanya waspada. Siapa itu? Dari dalam kabut, muncul makhluk tinggi berbentuk bayangan, dengan mata merah menyala. Nyai Rengganis tersentak. Mereka adalah penjaga hutan. Mereka tidak akan membiarkan kita lewat dengan mudah. Pemimpin bayangan itu maju, suaranya dingin dan menggema. Darah siluman adalah satu-satunya kunci. Tetapi kami tidak akan membiarkan siapapun masuk tanpa ujian. Ayu melangkah maju, tatapannya tajam. Apa ujian yang kalian inginkan? Bayangan itu menyeringai. Tunjukkan bahwa kalian layak. Sekejap kemudian, makhluk-makhluk bayangan menyerang. Pertarungan di hutan kabut abadi. 1. Holil Rian versus bayangan prajurit. 2 bayangan besar dengan pedang hitam menyerang Holil dan Rian. Holil mengangkat pedang cahaya dari segel cahaya dan menangkis serangan pertama. Tetapi kekuatan mereka sangat besar. Mereka lebih kuat dari yang kukira. Seru Holil.
Rian menggunakan cambuk petirnya untuk menyerang dari kejauhan, tetapi bayangan itu menyerap sebagian listriknya. Serangan biasa tidak mempan. Holil menutup matanya sebentar, merasakan kekuatan segel cahaya, lalu berkata, "Serang mereka bersamaan dengan cahaya murni." Rian mengangguk dan menyalurkan energinya ke cambuknya. Saat cambuknya bersinar terang, ia mengayunkannya ke salah satu bayangan, sementara Holil menyerang yang lain dengan pedangnya. Dua dengan kombinasi serangan cahaya dan petir, kedua bayangan itu hancur. 2. Gita Hassans versus bayangan pemanah. Dari dalam kabut, makhluk bayangan dengan busur hitam muncul, menembakkan panah gelap ke arah mereka. Gita dengan cepat menarik busurnya dan menembakkan panah cahaya untuk menangkisnya. Hassans berlari zigzag, menghindari panah, lalu melompat ke udara dan melemparkan keris pusakanya ke bayangan itu. Tetapi bayangan pemanah itu bergerak cepat dan menghindarinya. Gita menggertakkan giginya. "Kita butuh cara lain." Hassans tersenyum tipis. "Percayakan padaku." Ia melompat ke belakang Gita dan menggunakan bayangan pohon untuk menyelinap. Saat bayangan pemanah itu fokus pada Gita, Hassans tiba-tiba muncul dari belakangnya dan menebasnya dengan keris pusakanya. Hancur. Bayangan itu lenyap dalam sekejap. 3. Ayu versus pemimpin bayangan. Ayu berhadapan langsung dengan pemimpin bayangan, yang kini mengeluarkan tombak hitam yang bersinar dengan energi kegelapan. Ayu menyipitkan mata. "Kalau kau ingin ujian, maka aku akan menunjukkannya." Ia berubah menjadi ular raksasa. Tubuhnya berputar dengan cepat dan menyerang pemimpin bayangan itu. Mereka bertarung sengit, tombak hitam beradu dengan taring berbisa Ayu. Namun, pemimpin bayangan melompat ke atas kepala Ayu dan menusukkan tombaknya. Aark! Ayu mengerang kesakitan. Tetapi sebelum pemimpin bayangan bisa menyelesaikan serangannya, Ayu berubah kembali ke wujud manusia dan mengaktifkan mata siluman miliknya. Dalam sekejap, ia membaca gerakan musuh dan menghindari serangan berikutnya. "Giliran aku." Ayu melompat ke belakang musuh dan menghantamnya dengan cakar energi. Gerah! Pemimpin bayangan itu jatuh berlutut, tubuhnya mulai memudar. Ia menatap Ayu dengan tatapan menghormati. "Kau layak untuk masuk." Bayangan itu perlahan menghilang, dan kabut di hutan mulai memudar. Gerbang negeri tersembunyi terbuka. Saat pertarungan selesai, di depan mereka muncul sebuah gerbang besar yang bercahaya biru, terbuat dari kristal kuno. Nyai Rengganis tersenyum. "Kita berhasil." Ini adalah pintu masuk ke negeri tersembunyi. Ayu menyentuh gerbang itu, dan perlahan-lahan gerbang terbuka, memperlihatkan tanah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Gunung menjulang tinggi, sungai emas, dan kota tersembunyi yang dipenuhi cahaya kuno. Tetapi di kejauhan, sebuah bayangan hitam besar berdiri di puncak gunung, mengawasi mereka. Dari kejauhan, suara gelap berbisik, "Selamat datang. Aku sudah menunggumu." Holil dan kawan-kawannya melangkah masuk ke negeri tersembunyi. Tempat itu begitu berbeda dari dunia luar. Langitnya tampak lebih biru, udara terasa lebih ringan, dan di kejauhan, mereka bisa melihat gunung-gunung megah serta hutan lebat yang bersinar keemasan. Namun, tak jauh dari gerbang, mereka segera menyadari sesuatu yang mengintai mereka dari dalam semak-semak. "Berhenti!" Ayu berbisik tajam. "Ada seseorang."
atau sesuatu yang mengamati kita, Gita langsung menyiapkan busurnya. Hasan meraba keris pusakanya, sementara Rian menggenggam cambuk petirnya erat. Keluar! Holil berseru tegas. Tiba-tiba, terdengar auman menggelegar dari dalam hutan. Dari bayangan pepohonan, sesosok pria bertubuh besar dan berotot muncul. Matanya berwarna emas, auranya begitu kuat, dan di belakangnya terdapat ekor harimau yang berkibar pelan. Nyai Rengganis tersentak. Siluman harimau? Pria itu menatap mereka tajam, lalu bersuara dalam. Kalian bukan berasal dari sini. Apa yang kalian cari di negeri tersembunyi? Ujian dari sang siluman harimau. Holil melangkah maju. Kami mencari gerbang kegelapan. Ada kekuatan jahat yang berusaha membangkitkan dewa kegelapan, dan kami harus menghentikannya sebelum terlambat. Siluman harimau itu mendengus. Gerbang kegelapan? Kalian tidak sadar bahaya yang menanti di sana? Ayu melipat tangannya. Kalau kau tahu tentang gerbang itu, maka kau juga tahu kita tidak bisa membiarkan siapapun membukanya. Siluman harimau itu terdiam sejenak, lalu menatap mereka satu persatu. Kalian ingin melewati wilayah ini? Buktikan kalau kalian pantas. Kalahkan aku dalam pertarungan, Gita mengerutkan kening. Lagi-lagi ujian bertarung, Nyai Rengganis berbisik. Siluman harimau sangat menjunjung kehormatan. Mereka tidak akan mempercayai siapapun tanpa melihat kekuatan dan tekadnya secara langsung. Holil menarik napas. Baiklah. Aku akan menghadapimu. Siluman harimau itu tersenyum tipis. Bagus. Aku ingin melihat seberapa kuat manusia sepertimu. Holil versus siluman harimau. Mereka berdiri di tengah lapangan rumput luas. Angin bertiup kencang, dan semua orang menonton dengan tegang. Bersiaplah. Siluman harimau menghilang dalam sekejap dan tiba-tiba muncul di belakang Holil dengan cakar emasnya terhunus. Holil nyaris tak sempat bereaksi. Ia segera menangkis dengan segel cahaya, tetapi dorongan serangan itu begitu kuat hingga ia terdorong beberapa meter ke belakang. Cepat sekali, serunya. Siluman harimau melompat tinggi, lalu menerjang dengan auman yang mengguncang tanah. Holil mengaktifkan pedang cahaya, lalu melompat ke udara, menebas dengan energi suci. Kelaang, dua kekuatan berbenturan, menciptakan gelombang energi yang mengguncang sekeliling mereka. Gita terbelalak. Mereka seimbang. Holil mendarat dengan napas terengah. Aku tidak akan kalah. Ia berlari dengan kecepatan penuh, mengumpulkan energi cahaya di pedangnya, lalu menyerang dengan tebasan suci. Siluman harimau mencoba menangkisnya, tetapi kali ini, serangan Holil jauh lebih cepat dan kuat. Serangannya mengenai dada siluman harimau, membuatnya terdorong ke belakang dan jatuh ke tanah. Sejenak, semua hening. Lalu, siluman harimau bangkit dan tertawa. Hahaha. Bagus. Kau pantas dihormati. Ia menepuk dadanya. Aku mengaku kalah. Kalian memang kuat. Holil tersenyum. Jadi kau akan membantu kami? Siluman harimau mengangguk. Namaku Singgadra, salah satu dari sedikit siluman harimau yang tersisa. Jika tujuan kalian adalah menghentikan dewa kegelapan, maka aku akan bergabung dengan kalian. Ayu tersenyum tipis. Sepertinya kita mendapat sekutu yang sangat kuat.
Nyai Rengganis menatap ke arah gunung di kejauhan. Bagus. Kita tidak punya banyak waktu. Gerbang ke-8 pasti sudah mulai terbuka. Singgadra menatap mereka dengan serius. Aku tahu di mana gerbang itu berada. Ikuti aku, mereka semua bersiap melanjutkan perjalanan. Dengan sekutu baru yang kuat, petualangan mereka menuju gerbang ke-8 semakin mendekati klimaksnya, bersambung. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.